ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين hadirin jamaah dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan bacaan kitab kita halaman 157 ya. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Wa ayyakunu arba'ina ahraran dhukuran balighin mustawtinin wa rabi'uha ayyakunu arba'in. Qala al-Imam Az-Ziyadi rahimahullahu ta'ala ay walau minal jin kama fil jawahir walau kanu arba'ina faqat wa fihim ummiyun qassara fit ta'allumi lam tasihha jum'atuhum libutlani salatihim fayaqdun fa in lam yuqassir wal imamu qari'un sahhat jum'atuhum kama law kanu kulluhum ummiyin fi darajatin wahidah. Nah, ini terkait dengan syarat sah Jumat yang keempat. Syarat sah Jumat yang keempat ayakunu arba'in, dari segi bilangan itu minimalnya 40. Ini dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Yang walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i juga ada pendapat yang membolehkan jumlah yang salat minimal 12 orang. Ini sama seperti pendapat al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah taala. Bahkan sebahagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa bilangan 12 itu termasuk qaulun mu'tamad, pendapat yang bisa dijadikan sandaran. Jadi kalau ada mazhab Syafi'i, kita pengikut mazhab Imam Syafi'i, jumlah bilangan kita cuma ada 12, ikut pendapat yang juga kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, sah salat Jumatnya. Jadi enggak perlu diganti dengan zuhur ya. Nah, itu kalau ikut pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan kita enggak keluar mazhab ya. Artinya enggak ikut pendapat mazhab Imam Malik yang memang mereka mensyaratkan minimal 12 orang ya. Atau pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah taala yang mereka membatasi minimal 4 orang. 1 orang imam, kemudian 3 orang makmum. 3 orang ini itu batasan jamak ya. Yang namanya Jum'ah, artinya salat Jumat itu kan wajib berjamaah. Minimal jamaah itu 3 orang ya. Ini selain dengan imam dan khatibnya, karena ini bermakmum dengan imam untuk 3 orang minimal itu. Nah, jadi kata-kata ayyakunu arba'in ini dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ardah ya. Dengan alasan, dengan dasar bahwa Jumat yang pertama dilakukan di Madinah
yaitu setelah kaum muslimin berjumlah 40 orang. Ya. Ini bukan Nabi SAW yang justru salat Jumat pertama di Madinah, karena ketika itu Rasulullah belum nyampe, ya, Rasulullah belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sedangkan penduduk Madinah itu mayoritasnya sudah masuk Islam, karena delegasi pertama yang disebut dengan Bai'atul Aqabah itu tidak kurang ada kisaran 73 orang yang masuk Islam dari kalangan penduduk Madinah. Itu sebelum Nabi hijrah. Mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan haji mengikuti ritual yang tersisa daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Rasulullah datangin itu. Karena memang dakwah di Mekah itu udah banyak tantangan, banyak penolakan, akhirnya Rasul membidik orang-orang Madinah yang datang saat musim haji. Nah, ketemuan itu di Mina, yang tempat sekarang kita melontar jumroh, cukup jauh dari Mekah itu. Apalagi kalau kondisi zaman dulu, perbukitan, jalan juga wa'irah, dikatakan at-tariq al-wa'irah, artinya jalan yang penuh dengan rintangan. Jadi bukan jalan tol kayak kita sekarang, jalan yang luar biasa, bebannya berat gitu untuk bisa sampai ke lokasi. Mereka membaiat, dan Nabi SAW itu didampingi oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib yang saat itu belum Islam. Tapi karena Nabi adalah keponakannya, takut terjadi sesuatu dengan Rasulullah SAW, dengan orang asing. Ini kan orang Madinah orang asing, bukan kerabat, bukan family, bukan kenalan. Ketemu-ketemunya lagi di Mekah, Maka Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu punya kepentingan untuk menjaga keponakannya. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa beliau itu sudah Islam pada periode dakwah yang pertama, cuma nyembunyiin keislamannya. Itu banyak versi. Termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang juga paman Nabi. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah juga bin Abdul Muttalib, itu saudaranya Abdullah, ayah daripada Rasulullah SAW. Dia juga sering mendampingi baginda Nabi ketika bertemu dengan delegasi-delegasi atau ketemu dengan rombongan-rombongan asing untuk menjamin keselamatan Rasulullah SAW. Kalau Sayyidina Hamzah itu termasuk as-sabiqun al-awwalun, artinya diantara yang terdahulu masuk Islam. Adapun Sayyidina Abbas justru tertawan dalam peristiwa perang Badar kalau tidak salah. Justru ada di barisan musuh ketika itu. Nah, kemudian dia ditebus, dibayar fidyahnya atau tebusannya, kemudian kembali ke Mekah. Nah, jadi ketika Nabi belum sampai ke kota Madinah, itu kaum muslimin udah lumayan banyak. Maka mereka pun melakukan Jumat pertama tanpa kehadiran Rasulullah SAW. Nah, itu yang dikatakan imam yang pertama mengimami salat Jumat berjamaah di Madinah ada Sayyidina Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhu ardah. Sayyidina Usaid bin Khudair asli Madinah, yang ikut pada peristiwa Bai'atul Aqabah tadi itu, ketika membaiat Rasulullah SAW di kawasan Mina bersama dengan delegasi orang-orang Madinah. Jadi seniornya gitu, yang terdahulu masuk Islam dari kalangan penduduk Madinah. Jadi dikatakan dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika itu jumlah bilangan sahabat yang ikut pada pelaksanaan sholat Jumat pertama itu 40 orang. Sehingga itu jadi patokan bilangan minimal sahnya salat Jumat. Ini beda dengan salat yang lain. Artinya kalau ada seorang imam dengan hanya satu makmum, sah berjamaahnya, dapat pahala berjamaah, walaupun tidak sebesar jika jamaahnya lebih banyak lagi. Kata Nabi SAW dalam hadis, salatul rajuli ma'ar rajuli khairun min salatihi wahdahu. Seseorang yang salat dengan satu orang lebih afdal daripada dia salat sendirian. Salat dengan dua orang lebih afdal daripada salat dengan satu orang. Begitu seterusnya. Semakin banyak bilangan jamaahnya, semakin afdal. Jadi di samping kita dapat pahala berjamaah,
juga dapat pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada sebanyak yang ikut salat berjamaah bersama kita. Jadi kalau 100 orang ya pahala 100 orang ya. Sehingga ada pertanyaan, gimana kalau salat di masjid yang dekat rumah kita tapi jamaahnya sedikit ya. Berbanding dengan kalau kita salat di masjid yang agak jauh tapi jamaahnya lebih banyak. Lebih afdal salat yang jamaahnya dikit tapi dekat rumah kita, atau yang jamaahnya banyak walaupun jauh dari rumah kita. Jadi kalau ngejar pahala yang jauhan, samping langkahnya lebih panjang, jamaahnya lebih banyak. Kecuali kalau keberadaan kita, kehadiran kita itu mempengaruhi jamaah. Misalkan tadi bilangan sholat Jumat, kalau kita nggak ada ya, jadi kurang dari 40 ya, akhirnya mereka nggak bisa sholat Jumat. Nah, itu kita sholat Jumat yang dekat. Tapi kalau udah kecukupan, ustadznya ada kasarnya, imamnya ada ya, jadi jamaahnya juga ada ya. Sedangkan kita yang tidak punya tugas di situ ya, kemudian kita ingin ngejar pahala sholat berjamaah dengan jamaah yang lebih banyak di masjid yang lebih jauh, ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Jadi nggak ada syarat kita hanya boleh sholat di masjid yang dekat rumah kita. Kadang-kadang kalau kita di kampung yang banyak masjidnya gantian jadi subuhnya di sini, ntar zuhur di sini, ntar asar di sini, jadi nyampur sama semua masjid kita ya. Lu jemaah mana sih sebenarnya? Jemaah masjid ini, masjid ini, semuanya ya. Kalau sembahyang, mau disembahyangin di sini pantas, mau disembahyangin di sini pantas. Jangan di sini kagak, sono kagak, ujung-ujung sembahyang masjid kita. Ini kapan jemaahnya, kata orang begitu. Sampai dipertanyakan gitu ya. Nah, ini bilangan ayakunu arba'in. Tapi arba'in yang 40 orang ini syarat yang di atas disebut tadi ahraran, orang-orang merdeka, bukan hamba sahaya. Ya, karena dalam beberapa keadaan itu status budak beda dengan status orang merdeka dalam masalah ibadah ya. Nah, kemudian balighin ya, orang-orang yang 40 orang ini semuanya sudah akil baligh ya. Jadi enggak memadai anak kecil ya, enggak juga memadai hamba sahaya, nah, enggak juga memadai perempuan, karena dzukuran artinya laki-laki, merdeka laki-laki, baligh mustautinin yang berdomisili di tempat itu ya. Jadi lawan daripada mustautinin ya musafirin, mereka musafir itu enggak melengkapi kewajiban gitu ya. Enggak melengkapi kewajiban, tapi sah kalau mereka ikut salat Jumat, tapi tidak melengkapi ya. Mustautinin itu juga beda dengan muqimin. Muqimin itu orang yang tidak menetap di satu tempat ya. Jadi kadang kita di situ ntar pulang ke tempat asal kita, kadang kita di situ ntar pulang ke tempat asal kita ya. Seperti mungkin lokasi tempat pekerjaan kita ya, itu hampir lebih dari setengah hari kita ada di kantor kita, tapi ntar balik lagi ke rumah kita. Nah, di rumah kita jadi mustautin karena memang domisilinya di situ. Di kantor kita jadi muqimin, artinya yang menetap lama di situ. Bukan menetap artinya tinggal, tapi untuk waktu tertentu. Nah, jadi kalau saya ke Bogor ya saya jadi muqim ya, karena beberapa hari di situ, tapi nggak menetap di situ, nggak berdomisili di situ. Jadi disebut dengan muqim. Adapun mustautin itu yang memang berdomisili di situ. Bahasa kitanya KTP-nya di situ. Ini dari kata-kata waton ya. Waton ya, waton artinya negara ya, atau wilayah, hubbul waton itu. Nah, nyanyian Ustaz Ma'mun ada hubbul waton. Ayyakunu arba'in, jumlahnya 40. Qala Imam Az-Zayyadi rahimahullah taala, walau minal jin, walaupun yang 40 orang itu termasuk di dalamnya bangsa jin. Manusianya cuma 30, nah, yang 10 bangsa jin ya, bisa saja ya, dengan kondisi tertentu ya, seseorang bisa mengetahui keberadaan jin. Dikatakan Syekhuna Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah taala itu diantara murid-muridnya itu dari kalangan bangsa jin ya.
Dan dalam kitab-kitab para salaf memang dijelaskan, ya, bangsa jin yang menetap di tempat kita menetap itu yang disebut dengan Umarul Bait, ya. Umarul Bait artinya yang berdomisili di rumah kita, jadi tahu apa pekerjaan kita, ya. Nah, mereka ini yang akan karakternya sesuai dengan karakter si penghuni rumah. Kalau penghuni rumahnya ahli ibadah, maka bangsa jin yang netap di rumahnya juga ahli ibadah, ya. Karena dia nggak bakal betah dengan yang tidak sejalan gitu, dengan yang tidak sealiran gitu. Jadi kalau mereka ahli maksiat, ya jinnya juga ahli maksiat, ya. Ini yang pernah kita ceritakan tentang Umar ibn al-Munkadir, salah seorang daripada ulama atba'i tabi'in. Ayahnya itu seorang ulama tabi'in namanya Al-Munkadir, saudara daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya. Jadi ibunya itu, karena memang beliau nggak pernah terlihat tidur malam, ibadah mulu. Ibunya sampai mengatakan, inni ashtahi an araka naiman, saya kepengen banget ngelihat kamu tidur. Pengen banget ngelihat tidur, saking nggak pernah ngelihat anaknya tidur. Ini yang sholat sunnahnya sehari 750 rakaat, ya. Jadi akhirnya karena pengen nyenengin hati emaknya walaupun dengan cara tidur gitu, ya. Kalau kita kan emak kita demen kalau kita ibadah gitu. Ini saking memang aktivitasnya ibadah mulu, sampai akhirnya sekali-kali ngapain hiburan gitu, ya. Sekali-kali ngapain tiduran, jangan ibadah mulu gitu, ya. Kalau orang ngomong gitu ke kita, nyindir nama itu, ibadah mulu loh gitu, nyindir. Kita karena sebaliknya main mulu. Nah, akhirnya beliau tidur di malam itu. Ketika beliau tidur, nah di malam itu di rumah itu terjadi kegaduhan itu. Emaknya ada apa nih, suara berisik banget, ya. Ada sautun, jadi disebut dengan taif, ya. Nah, taif ini suara tanpa rupa, ya, mengatakan, ya, kenapa kamu suruh tidur imam kami sehingga kami nggak bisa berjamaah di malam ini? Rupa-rupanya bangsa jin tiap malam berjamaah sama beliau. Karena imamnya suruh tidur, akhirnya mereka kerepotan. Siapa imamnya nih? Kata ibunya sejak saat itu nggak pernah lagi dia nyuruh anaknya tidur. Ya udah dah, lu ada kegiatannya, lu ada aktivitasnya. Ya gue selama ini kagak ngerti lu ngapain malam-malam kasar gitu, ya. Ternyata ada nuansa lain yang tidak diketahui oleh ibundanya itu. Dan maka dibahas dalam masalah fikih juga itu, walaupun tidak secara detail karena memang ini kejadian yang jarang gitu, ya. Jadi kalau dari yang 40 ada dipastikan dari kalangan bangsa jin, itu sudah menggenapi, asalkan tadi itu bangsa jinnya juga memenuhi syarat, ya. Kalau mereka sih, ya, bukan mustautinin, ya, karena memang dimensinya beda dengan dimensi manusia, ya. Jadi bisa berada di tempat, ya, atau bisa berpindah ke lain tempat dalam sekejapan mata, ya. Seperti cerita Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Nabi Sulaiman minta permintaan, ya, kepada orang yang ada di sekitarnya, termasuk tentara-tentaranya bangsa jin, man ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Balqis, ya. Ini dia lagi mau kemari, saya pengen saat dia datang, ya, singgasananya udah ada di sini. Saya pengen ngetes dia ngenalin nggak singgasananya yang ada di sini, ya. Jadi kata bangsa jin kalangan ifrit, qala ifritun minal jin, saya bisa mendatangkan itu sebelum Tuhan bangun dari tempat duduk Tuhan, ya. Sebelum Tuhan bangun, ya, maka apa, qabla an taquma min maqamik, itu sudah ada aras tadi tuh. Kata Sulaiman, kelamaan, ada nggak yang lebih cepat? Ya, kelamaan, pakai bangun dulu. Kalau saya mau bangun, kalau saya nggak mau bangun, nah, ada nggak yang lebih cepat? Akhirnya qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Maka berkatalah orang yang punya ilmu. Dikatakan, ada yang mengatakan ini Nabi Sulaiman sendiri, ya. Maka sesudah itu dia mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini anugerah Allah. Ya kenapa? Karena dia sendiri yang ngelakuin. Dia ngetes bang jin, seberapa ente bisanya. Oh sebelum ente bangun enggak, ane bisa mendatangkan itu sebelum kamu berkedip. Akhirnya udah datang sebelum berkedip, ya. Itu udah ada di depan matanya. Maka Nabi Sulaiman kemudian
bersyukur kepada Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ya. Itu simbol untuk orang yang dapat anugerah, itu selalu mengingatkan dirinya hadza min fadli rabbi. Karena bahasa yang sebaliknya, ada bahasa arogansi, ada bahasa sombong, ya. Nah, itu sebaliknya tuh. Ya. Jadi ketika yang diceritakan di surat Kahfi, orang yang punya kebun cakep, ya, airnya mengalir, ada sumber mata air, kemudian pohonnya juga subur, ya, disuruh beriman, itu jangan syirik kepada Allah, ya. Dikatakan, nah, ma'adunnu antabida hadhihi abada, ya. Nggak mungkin ini bakal hancur, ya, ini punya saya, ini hebat, ini saya punya, ada canggih. Sama seperti juga ucapan Qarun, ya, disuruh bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sebagian mengatakan Qarun itu masih keponakannya Nabi Musa alaihissalam, tapi lebih cenderung bergaul sama Fir'aun, ya. Walaupun masih saudaranya Nabi, tapi gaulnya sama Fir'aun. Ketika dia ingetin, nikmat Allah itu begitu banyak. Wa inna mafatihahu latanu bihi ulu usbatin minar rijal. Ya. Kunci perbendaharaannya saja itu nggak bisa digotong kecuali oleh sebagian besar orang. Ya. Baru kuncinya doang tuh, belum perbendaharaannya. Ya. Tapi apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa begini karena ilmu saya, karena kecerdasan saya. Jadi kalau yang lain menisbahkannya kepada Allah, hadza min fadli rabbi. Kalau yang ingkar, nisbahnya kepada dirinya. Ya, ini saya gitu. Nah, yang menisbahkan kepada Allah semakin besar. Yang menisbahkan kepada dirinya lama-lama hancur. Idz khasafallahu bihi wa bidarihil arda. Allah langsung tenggelamkan Qarun dan semua kekayaannya ke dalam perut bumi. Nah, dan dalam hadis Nabi katakan wa innahu yatajaljal bihi ila yaumil qiyamah. Orang yang sombong yang kemudian ditenggelamkan ke perut bumi itu terus merangsek sampai hari kiamat. Nah, merangsek artinya terus tenggelam, ya, sampai ke dasar bumi. Itu berlangsung sampai hari kiamat itu. Nah ini